Salam kasih, dengan hati yang penuh syukur kita menyambut hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, sebagai anugerah Tuhan yang ajaib bagi kita. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami bila dalam keadaan apapun seringkali kami menjadi pribadi-pribadi yang gagal untuk taat pada firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, ajarlah kami supaya kami semakin hari semakin kuat di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya bagi kita saat ini adalah terambil di 1 Samuel 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel dengan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Judul renungan hari ini adalah Kegagalan Taat Membawa Hukuman. Ayat penekanannya pada ayat ke-13, "Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka." Saudaraku, kisah keluarga Imam Eli menjadi cermin yang dalam bagi kehidupan kita. Ia adalah seorang imam yang melayani Tuhan, namun menghadapi pergumulan berat dalam keluarganya. Anak-anaknya hidup tanpa takut akan Tuhan, berlaku semaunya, tidak menghormati perkara-perkara kudus, dan mengabaikan firman-Nya. Eli sebenarnya mengetahui semua itu. Ia tidak buta terhadap kesalahan anak-anaknya, namun ia gagal mengambil tindakan tegas. Kasihnya sebagai seorang ayah tidak diimbangi dengan tanggung jawab rohani untuk menegur dan mendidik. Teguran yang seharusnya menjadi bentuk kasih justru tidak dijalankan dengan sungguh. Akibatnya, dosa dibiarkan bertumbuh dan akhirnya mendatangkan konsekuensi yang berat bagi seluruh keluarganya. Dari kisah ini kita belajar bahwa kasih yang sejati tidak membiarkan kesalahan terus terjadi. Menegur memang tidak mudah, apalagi jika itu menyangkut orang-orang yang kita kasihi. Namun, teguran yang dilakukan dengan benar adalah wujud kasih yang menyelamatkan, membawa seseorang kembali ke jalan yang benar. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan yang utuh, bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam kebenaran, mengambil keputusan yang benar. Ketaatan seringkali menuntut kita untuk melawan perasaan, meninggalkan kenyamanan,
dan berdiri teguh pada kebenaran. Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Ia rindu umatnya hidup dalam kekudusan, disiplin, dan takut akan Dia. Karena itu, firman Tuhan harus menjadi cermin yang terus memeriksa hati kita. Jangan sampai kita tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Jangan biarkan dosa tinggal tanpa ditangani, sebab dosa yang kecil pun jika dibiarkan dapat merusak kehidupan rohani kita dan orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, penegasan. Jadikan firman Tuhan sebagai cermin hidup kita. Hiduplah dalam ketaatan dan keberanian untuk melakukan yang benar, agar dosa tidak merampas berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana dan peka. Mampukan kami untuk menegur dengan kasih dan berani berdiri dalam kebenaran. Tolong kami untuk hidup dalam ketaatan kepadamu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan uraiannya yang diberikan bagi kita semua. Biarlah ketaatan kita selalu ada pada jalan kebenarannya. Terpuji Tuhan. Amin.